Selamat hari Minggu. Kakak Indah, kita tanya yuk adik-adik, hari ini sukacita enggak? Yuk adik-adik sukacita enggak? Sukacita sekali. Kak Indah, mukanya berseri-seri sekali ya. Iya dong Kak, nah kita kan mau online. Wah, aku juga seneng loh Kakak Indah. Kenapa tuh Kak senengnya? Pastinya dong, tadi aku udah berbagi sama temen aku ini. Wih, hebat. Wah, berarti kita saling berbagi ya Kak Iya, ya? Kak, harus saling berbagi anak Tuhan. Betul sekali. Selain itu kita sukacita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kak Indah, mau ucapin terima kasih juga ya Kak? Ada Mama, Pak Oma, Tante dan Kak. Karena telah menemani adik-adiknya untuk mengikuti IMPA Online. Wah, setia sekali ya. Nah, ada minggu lalu Kenapa ada tuh, yang Kak? berulang tahun. Wih, ulang tahun, aku senang ulang Ya tahun. ampun. Yuk kita ucapin yuk untuk adik-adik. Selamat ulang tahun adik-adik. untuk adik-adik. Panjang umur, sehat selalu, lalu bertumbuh di dalam Tuhan. Khususnya imannya ya Kak. Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pekat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menetapkan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami puji untuk mulia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita melawat benih melayani. Dengan semangat mengabdi, kami sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kak Indah, tadi aku sempat ngeliat sedikit aktivitasnya keren-keren banget. Buat ya Kak. Wih, hebat banget. Gimana kita lihat yuk aktivitasnya yuk. Ini Ini aktivitas adik-adik.
tambah semangat, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Yuk kita bangkit berdiri. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, semangat sekali hari ini. Ayo lagi adik-adik. Yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita pegangan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita memasuki waktunya untuk ibadah. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramai, dan manis budiku.
Adik-adik, kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh adik layan kita dari Rayon Kramat Jaya. Terima kasih kami anak-anak sekolah minggu sudah siap beribadah padamu. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, kita akan membacakan Mazmur yang akan dibacakan oleh adik kita dari Rayon Ampera. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 7 ayat 18. Demikian bunyi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Terima kasih. Adik-adik, untuk meresponi pembacaan Mazmur, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kegerakan ya Kak, bangkit berdiri. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari adik layan kita dari Rayon Ampera. Jesus loves me, this I know. For the Bible tell me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari di minggu yang cerah ini. Saat ini kami anak-anakmu siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang diberikan. Dan berkati mulut bibir hamba agar apa yang hamba boleh ceritakan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik terkasih. Apa kabarnya hari ini?
Pasti luar biasa. Adik-adik masih ingat nggak kemarin cerita Alkitabnya tentang apa ya? Ya, betul sekali. Ceritanya tentang aku adalah pemenang iman. Nah, siapa di sini yang sudah menjadi pemenang iman? Ya, pasti kakak sangat yakin kalian pasti sudah menjadi pemenang iman. Dengan cara apa? Setia, taat pada perintah Tuhan, serta jangan lupa harus bertobat ya. Ada juga loh ayat hafalannya. Siapa yang masih ingat? Ya, yuk sama-sama kita ucapkan ayat hafalannya dari Wahyu 2 ayat 5b. Siap ya? 1, 2, 3. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, itu ayat hafalannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau lihat mini drama. Apakah kalian siap? Oke, duduk yang rapi ya. Kita saksikan mini drama berikut ini. Mama, Ya. tadi kakak makan gak berdoa tau Ma? Iya, masa? Benar Kak, kamu begitu. Iya, Ma. Tadi kakak udah lapar banget. Gak tahan, jadi langsung makan. Ya. Tuh kan Ma, bener kan aku bilang. Iya, kira-kira tadi adiknya sudah bilang, sudah mengingatkan kan, sebelum makan harus berdoa dulu. Ya kan? Iya Ma, tadi aku udah ingatkan ke kakak. Lain kali kakak kalau adiknya kasih tahu yang baik, kakak harus Berdoa, Ma. iya, jangan lupa ya. Berarti adiknya sudah menolong yang lemah, mengingatkan kakak dengan cara kakak sebelum makan harus berdoa dulu. Oke? Lain Iya, kali Ma. nggak begitu ya Kak? Iya, Ma. Oke, terima kasih. Nah, menurut kalian dengan masalah antara adik dan kakak seperti cerita tadi, baik atau tidak? Apakah sudah menunjukkan contoh menolong yang lemah? Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah baca Alkitabnya kan, dari Roma 15 ayat 1 dan 3. Ya. Rasul Paulus menulis surat Roma ini untuk jemaatnya yang di Roma, untuk mengingatkan kembali nih, supaya yang kuat imannya mau menolong yang lemah imannya. Seperti yang terjadi pada mini drama tersebut. Adiknya bisa dikatakan dia kuat imannya. Dia mengingatkan kakaknya, kakak sebelum makan harus berdoa dulu. Bukan berarti adiknya sombong atau so tahu. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus saling mengingatkan, menguatkan, dan menolong jika kita melihat yang tidak baik. Tidak hanya saat mau makan saja kita harus berdoa, tapi kita juga saat mau ulangan ya. Kalau mau ulangan pasti kita harus belajar dulu kan. Dan melihat kalau misalnya ada teman yang nyontek, kita ikutin. Tidak boleh ya, tapi kita harus mengingatkan. Sebelum ulangan kan ibu guru sudah kasih tahu kan, minggu depan ada ulangan. Jadi kita harus belajar. Ya. Jadi kita harus ingatkan kalau ada teman yang menyontek, bilang, kamu harus belajar dulu supaya nanti kamu bisa menjawab pertanyaan soal-soal yang dikasih ibu guru, ya. Nah,
Ada juga contoh lain, menolong yang lemah. Yang pertama, seperti gambar di atas, menghibur teman yang sedih. Ketika lihat teman yang sedih, apakah kalian diam-diam aja? Enggak kan? Pasti kalian akan tanya, apakah kamu baik-baik saja? Ya, kalian harus hibur temannya. Ada juga seperti gambar di atas ini, menjenguk teman yang sakit. Saat teman sakit, kita juga harus melihat teman kita atau kita menolong dalam doa. Ya, itu sama juga dengan menolong yang lemah, saling menguatkan, ya. Begitu juga dengan contoh yang di atas ini. Menolong saat teman jatuh, ya. Jadi, kalau ada temannya jatuh, boleh nggak kita ketawain? Nggak boleh ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus memberitahu atau mengingatkan teman kita, ya. Dengan cara apa? Seperti tadi, karena kita anak Tuhan, kita harus menolong yang lemah dengan cara mengingatkan, bukan mencari kesenangan sendiri dengan membiarkan, biarin aja deh. Ntar dia juga diomelin, ntar juga ketahuan sama guru, biarin aja. Padahal kita tahu loh, itu tidak baik, ya. Nah, siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, sebagai kita orang yang kuat, anak-anak Tuhan, yang kuat iman harus menolong yang lemah, ya. Seperti contoh yang tadi yang sudah kakak berikan. Oke? Nah, adik-adik, kakak juga punya ayat hafalan, ya. Kita buka dari pembacaan kita tadi, Roma 15 ayat 1b. Bunyinya, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Sekali lagi ya, Roma 15 ayat 1b. Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Itu dia ayat Alkitabnya, ayat hafalannya harus diingat ya. Minggu depan kalau bisa, masih ingat nggak ya? Oh iya, masih ingat. Oke? Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saatnya kita mau membuat aktivitas. Untuk aktivitas minggu ini, kita mau membuat pembatas Alkitab. Siapa yang mau coba? Oke, bagaimana Kak? Apa aja yang kita butuhkan? Gampang sekali, ya. Kita hanya perlu kertas origami, gunting, dan pulpen. Tapi aku nggak punya kertas origami Kak. Nggak apa-apa, kalian bisa pakai buku kalian, ya. Kalian juga bisa ukur 16 cm kali 16 cm. Oke? Mau tahu cara buatnya? Ayo, siapkan dulu kertas origaminya, ya. Kakak tungguin, ya. Wah, hebat, sudah ada. Yuk, kita buat ya. Sudah siap? Yuk, kita buat. Pertama-tama, kita ambil kertas origaminya, lalu kita lipat seperti segitiga. Seperti ini. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lipat lagi. Yang di atas kita lipat ke bawah. Seperti ini. Sudah? Setelah itu kita lipat sisi kanan dan sisi kiri ke atas. Ini kita lipat ke atas. Satu lagi kita lipat lagi ya. Harus ditekan yang kuat. Nah, jadi seperti
diamond ya. Nah, setelah itu kita mau masukkan yang ini dan yang di sisinya kita mau masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Lalu satu lagi kita masukkan. Kita lipat lagi. Sudah seperti ini. Tapi belum selesai loh, karena kita akan membuat hati. Kita ambil pulpen, kita gambar. Kita gambar seperti ini. Lalu kita gunting. Hati-hati ya, pegang guntingnya, bisa dibantu sama mama di rumah. Nah, jadi deh. Tara! Kalian bisa bikin ini ya, nanti taruh di pembatas Alkitab kalian. Kalau kalian sudah baca Alkitab, kalian tahu, oh ya, aku sampai mana ya bacanya? Kalian selipkan. Bisa ya? Selamat mencoba. Adik-adik, untuk merespon pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami terima, yang kami sudah belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap menjadi orang yang menolong yang lemah. Walaupun kami kadang suka lupa Tuhan, ketika kami melihat ada perbuatan yang tidak baik, kami hanya mencari kesenangan kami sendiri, sehingga kami lupa mengingatkan satu sama lain. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau menolong orang yang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati. Engkau tahu Tuhan, saat ini bangsa kami dan seluruh dunia sedang mengalami virus COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar karena kami punya Tuhan yang mampu mengatasi segala penyakit dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sembuhkan bangsa kami, kasihani bangsa kami, berkati Bapak Presiden serta para pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terkecil sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami di seluruh muka bumi ini, khususnya gereja GPIB Petra. Tuhan mau tolong para pendeta, ketua majelis jemaat kami, Bapak Ferry beserta keluarga, Ibu Febri beserta keluarga, Ibu Anneke Siau beserta keluarga, siapapun Tuhan
pendeta yang membantu dalam gereja kami ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka, memberikan kesehatan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji lewat para pendeta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap sektor-sektor yang ada dari sektor 1 sampai Pelkes Bulak Turi. Tuhan Yesus memberkati para pelkat yang ada, dari pelkat lansia sampai pelkat anak sekalipun. Tuhan tolong, biarlah kami dapat satu hati di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak lagi yang kami mau doakan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mengenal segala isi hati kami. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang lemah Tuhan mau kuatkan. Dan untuk kami, anak-anak-Mu, berikan kami kemampuan untuk terus semangat dalam belajar daring ataupun offline. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua yang Tuhan boleh titipkan, Tuhan berikan buat kami untuk menjaga, mengasihi. Biarlah Engkau juga memberkati setiap orang tua yang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus juga mau tolong berkati mereka berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini pada Bapa di surga yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan ke Mama Papa, dan Mama Papa bisa langsung ke gereja atau melalui transfer bisa ya adik-adik. Yang di bawah ini. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Sudah memberikan persembahan, kita akan mendoakan persembahan yang akan dipimpin oleh adik layan dari Rayon Petra. Kita doa, ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur ini, berkatilah orang-orang yang sudah memberikan persembahan syukur ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik, sekarang kita sudah selesai mengikuti IMPA. Untuk mengakhiri ibadah pada minggu hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya. Kita bangkit berdiri, Kak.
Adik-adik, sekarang kita sudah selesai impanya. Kita mau tutup dulu ya dalam doa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah selesai mengikuti impa kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, biar kami boleh kembali untuk minggu depan mengikuti impa lagi. Berkati kami sepanjang minggu ke depan, biarlah kami juga boleh membawa jiwa-jiwa untuk boleh mengikuti impa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah Kak, kita udah selesai nih untuk impa online hari ini. Gak terasa ya Kak, udah selesai Selesai. kita ya Kak. Tapi adik-adik masih suka cita nggak nih walaupun udah selesai? Sukacita ya. Pastinya Kak. Kita masih semangat ya Kak? Masih dong. Betul sekali. Satu lagi Kak. Jangan lupa Kak, tiap Apa minggu ada impa online. Jam berapa sih Kak? Jam 8 pastinya. Masih males-malesan gak sih? Enggak dong Kak. Enggak ya? Sudah rapi. Jangan lupa bawa Alkitab, hidung ceria, sama uang persembahan. Betul sekali. Sama aktivitasnya Ada Kak. aktivitas ya Kak. Yang tadi dikasih tahu Kak Agnes untuk membuat Pembatas Alkitab. Pastinya keren-keren ya Kak ya. Keren Kak. Jam berapa Kak dikumpulin Kak? Batasnya sampai jam 23.59. Oke, hari Rabu ya. Jangan lupa adik-adik. Nah, apa yang didengarkan oleh adik-adik untuk ibadah minggu ini boleh diterapkan ke Kehidupan kehidupan saya. adik-adik. Dan selalu berdoa, mengucap syukur ya Kak ya. Harus itu, Contohnya Kak. juga jangan kayak seperti mencontek. Ya kita harus memberikan nasihat kepada teman-teman kita yang baik. Nah, Terima kasih. kita sudah selesai ya Kak. Yuk kita ucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang turut mengikuti impa online. sama yang partisip. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Dadah. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.